Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdul Rosyad dengan NIM 201802200090 akan menjelaskan modul 11 tentang topik 1. Sebelumnya saya berterima kasih atas partisipasi teman-teman untuk bisa hadir di presentasi ulangan kali ini untuk saya sendiri. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang the importance of standard setting and complication, yang artinya yaitu pentingnya pengaturan dan kepentingan standar ya teman-teman. Nah, untuk tren dan masalahnya sendiri, karena meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan pangan global telah diposisikan terus sebagai komponen penting dari keamanan pangan dan peraturan mutu, sistem manajemen dan sertifikasi proses. Dan masalahnya itu ada persyaratan keamanan dan keterlacakan maka yang ketat memicu seperangkat biaya transaksi baru bagi produsen skala kecil tanpa adanya investasi, modal, dan infrastruktur publik yang memadai. Nah, untuk standar keamanan pangan sendiri di sini dibedakan menjadi dua, teman-teman, yaitu standar publik dan standar pribadi. Untuk standar publik sendiri, intervensi sektor publik biasanya mengambil formula standar produk atau proses, tetapi juga terdiri dari prosedur, sistem inspeksi, dan sertifikasi, serta menyediakan informasi publik. Dan untuk standar pribadi sendiri, keamanan pangan yang sering ditandai sebagai persyaratan melampaui yang diberlakukan melalui standar publik, yaitu standar yang lebih rinci atau bisa juga jadi rahasia perusahaan. Nah, untuk standar domestik dan internasional, itu biasanya untuk domestik diolah dalam negeri seperti peraturan undang-undang dan sebagainya. Dan untuk standar internasional sendiri, yaitu biasanya digunakan perjanjian organisasi dagang internasional untuk perdagangan, pengujian, inspeksi, sertifikasi, serta sanitasi dan hal-hal lainnya, membentuk kerangka kerja internasional untuk mencegah penyalahgunaan standar sebagai hambatan untuk dagang. Karena biasanya karena masih banyak berpola pikir untuk sistem keamanan pangan sendiri itu sebagai hambatan untuk dagang, karena banyak standar-standar yang harus terpenuhi untuk bisa lolos untuk perdagangan internasional sendiri. Nah, ini salah satu contoh peraturan internasional ya, yang paling atas pojok kiri ini ada kodeks mendefinisikan keterlacakan sebagai kemampuan untuk mengikuti pergerakan makanan melalui tahap produksi, pengolahan, distribusi yang ditentukan. Gerakan dapat berhubungan dengan asal bahan, riwayat pemprosesan atau distribusi, pakan atau makanan, maju atau mundur, keterusan ditunjuk, dan beberapa teks kodeks seperti kode taktik serta pemberian makan hewan yang baik dan kode taktik untuk produk ikanan, yaitu dicetuskan oleh organisasi Codex Alimentation Commission. Dan untuk contoh peraturan undang-undang domestik sendiri, yaitu yang berada di Jepang, yang ditetapkan pada tahun 2003, Food Sanitation Law, yang isinya undang-undang 2003 membutuhkan keterlacakan penuh untuk daging sapi. Lalu tagihan terbaru untuk 2010 membutuhkan keterlacakan untuk produk beras dan beras. Jadi keterlacakan dari mana proses itu dilacak, terus produksinya gimana, distribusinya gimana, seperti itu. Nah, untuk organisasi GS1 ini sebenarnya organisasi nirlaba internasional yang mengembangkan dan melihara sistem standar rantai persediaan permintaan global secara lintas sektor. Untuk GS1 sendiri didedikasikan untuk merancang atau menerapkan standar global dan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan variabilitas rantai persediaan dan
permintaan global lintas sektor, sistem standar GSI adalah sistem standar rantai pasokan yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu menggait GSI untuk bisa menerapkan standar pangan mereka. GSI sendiri memiliki anggota yang cukup banyak di dunia, yaitu 110 negara yang mengikuti GSI. Nah, untuk GSI sendiri sebenarnya kalian pernah melihatnya biasanya di kode-kode barcode makanan itu yang biasanya ada Alfamart itu, kan ada kode barcode-nya itulah. Itu mereka sudah mendaftarkan perusahaan mereka di GS1. Nah, mungkin sekian. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata yang keluntang-kelantung. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.